17 Mei 1964, sekelompok anak Tuhan yang merupakan bagian dari pemeliharaan iman GKJ Gondokusuman menggalang tekad untuk menyatakan diri dewasa dan menjadi jemaat pertama GKJ Ambarukmo. Saat itu, pelayanan dilaksanakan di Panti Asuhan Reksa Putra dengan 395 jiwa, 4 penatua, dan 2 diaken. Tanggal 17 Mei 1966, pendeta pertama GKJ Ambarukmo, Bapak Marlam Harjosuwarno, ditabiskan. Dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya pada tanggal 17 Mei 1975, atas persetujuan pemerintah dan masyarakat setempat, jemaat GKJ Ambarukmo telah memiliki tempat ibadah sendiri yang terletak di Jalan Ampel nomor 4 Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, yang sekarang menjadi gedung induk GKJ Ambarukmo. Tahun demi tahun, perkembangan GKJ Ambarukmo mempunyai daerah layanan yang cukup luas. Di antaranya Papringan dan sekitarnya, Condong Catur, Karangbendo, Nologaten, serta beberapa wilayah dengan jarak yang jauh, namun masih setia berpelayanan di GKJ Ambarukmo. Di antara wilayah layanan GKJ Ambarukmo tersebut telah menyatakan diri dewasa, yaitu GKJ Condong Catur pada tanggal 5 Juli 1984 dan GKJ Karangbendo pada tanggal 17 September 2012. Tahun 1970, atas prakarsa warga gereja yang peduli pendidikan di daerah Papringan, GKJ Ambarukmo mendirikan SD Bopri yang masih berdiri sampai sekarang. Pembangunan SD Bopri ini menempati lokasi yang sama dengan gedung gereja di Jalan Ampel nomor 4 Papringan. Dalam usia emas tersebut, GKJ Ambarukmo telah memiliki 3 gembala, yaitu yang pertama, almarhum Pendeta Marlam Harjosuwarno yang berpelayanan mulai tanggal 17 Mei 1966 sampai 1 Agustus 1984. Kedua, almarhum Pendeta Emeritus Bambang Subagyo, sarjana teologi, yang berpelayanan mulai tanggal 15 Juli 1987 sampai 15 Juli 2009. Dan ketiga, Pendeta Purwantoro Kurniawan, sarjana teologi, magister ministri, yang berpelayanan mulai dari tanggal 17 Januari 1997 sampai sekarang. Seiring perkembangan zaman, upaya-upaya gereja dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, baik fisik maupun rohani. Bulan Maret 2020, kabar pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia. Indonesia tak luput dari wabah yang mengerikan ini. Kekhawatiran akan tertular penyakit semakin meningkat. Warga GKJ Ambarukmo beserta
umat beragama di seluruh dunia dengan terpaksa harus mengubah pola peribadatan yang bersifat berkumpul dan bersekutu menjadi peribadatan yang bersifat dalam jaringan. Seluruh unsur gereja benar-benar harus memutar strategi untuk menghadapi pandemi yang tak mungkin terelakkan ini. Mulai saat itu, layanan peribadatan dirancang dengan menyesuaikan teknologi supaya dapat diikuti seluruh warga. Layanan peribadatan dilaksanakan melalui daring yang sangat sederhana. Para pemuda dan remaja yang rindu berpelayanan mulai bangkit untuk membantu menyelesaikan persoalan layanan ibadah GKJ Ambarukmo. Dengan kemampuan dasar yang cukup sederhana, mereka mampu mewujudkan layanan yang dapat diikuti dengan baik oleh jemaat, meskipun masih sangat syarat dengan kendala. Tak hanya dalam bidang peribadatan, perhatian majelis gereja terhadap warga yang terjangkit COVID-19 atau penyakit lainnya semakin meningkat. PB Palma sebagai salah satu organisasi penanggulangan bencana yang bekerja sama dengan Majelis Diakonia untuk membantu warga yang mengalami kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 karena harus menjalani karantina mandiri. Pada masa pandemi, warga GKJ Ambarukmo merindukan peningkatan pelayanan gereja, sehingga merasa perlu untuk memanggil pendeta jemaat keempat. Pada tanggal 17 Mei 2023, bersamaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang ke-59 tahun, Ibu Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti, Sarjana Sains Teologi, ditabiskan sebagai Pendeta Gereja Kristen Jawa Ambarukmo keempat. Di sepanjang tahun 2024, banyak pula kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi-komisi maupun badan. Seperti Komisi Anak pada bulan Agustus 2024 bekerjasama dengan Majelis Diakonia GKJ Ambarukmo mengunjungi warga Rimatan GKJ Ambarukmo. Bersama PB Palma melaksanakan susur dan bersih Sungai Gajah Wong. Seiring dengan perkembangan GKJ Ambarukmo hingga saat ini, peningkatan sarana prasarana operasional GKJ Ambarukmo terus dilakukan. Semua terjadi karena kekuatan dan ketangguhan jemaat GKJ Ambarukmo dan dukungan masyarakat di luar GKJ Ambarukmo. Melalui generasi muda gereja, mari kita wujudkan kebersamaan dan kesatuan dari berbagai keberagaman yang ada untuk memuliakan Tuhan.